Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalista Moza Salsabila, dan di sini saya bersama teman-teman saya ingin menjelaskan tentang analisis statistik terapan untuk judul analisis data UTBK tahun 2019, implikasi untuk seleksi perguruan tinggi negeri di Indonesia, dengan dosen pengampu Pak Roni Susetyoko, SSI, MSI. Nah, sebelumnya kita harus kenalan dulu nih sama teman-teman saya. Di sini ada Maulana Ihsan Attallah dengan NRP 12 dan juga Anita Damayanti dengan NRP 13 dan saya sendiri dengan NRP 28. Sebelum kita masuk pembahasan, kita juga harus tahu nih kenapa kelompok kami memilih dataset ini untuk menjadi topik dari penugasan pada kali ini. Untuk UTBK 2019 itu sendiri sebenarnya udah menarik perhatian besar dalam dunia pendidikan Indonesia karena pada UTBK 2019 ini dialami sebuah perubahan sistem ujian yang signifikan dan juga fenomena partisipasi yang luar biasa tinggi dari calon mahasiswa. Jumlah peserta UTBK 2019 ini mencapai angka yang lumayan mencengangkan. Hal ini tuh mencerminkan minat yang besar mahasiswa dan masyarakat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini juga bisa ngasih kita gambaran gimana sih masyarakat nganggap pendidikan tinggi itu sebagai kunci menuju kesuksesan dan kemajuan. Perguruan tinggi ini sebenarnya adalah cita-cita yang sangat diinginkan oleh calon mahasiswa baru, dan UTBK 2019 menjadi salah satu jalur utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Maka dari itu, kami melakukan analisis data untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika, hasil, serta implikasi dari ujian ini. Analisis data yang kami lakukan itu bertujuan yang pertama untuk klasifikasi lolos tidaknya siswa berdasarkan skor UTBK dan kapasitas jurusan atau daya tampung dari setiap jurusan dan universitas yang mereka pilih. Yang kedua, itu adalah clustering berdasarkan nilai rata-rata dari semua mata ujian dari setiap peserta UTBK. Dan yang ketiga, itu adalah identifikasi universitas dan jurusan terbaik berdasarkan nilai rata-rata UTBK dan jumlah pendaftar dari setiap jurusan dan juga setiap universitas. Dataset yang kami dapat itu dari Kaggle dengan judul Indonesia College Entrance Examination UTBK 2019 dengan link yang sudah tertera di PPT. Untuk variabel sendiri, kami sebelumnya itu dapat 4 tabel, yaitu tabel jurusan, ada major dan juga skor humanity dan skor science yang berisi sampel untuk ujian sosum dan juga saintek, dan juga data kampus yaitu universities. Untuk variabel-variabel yang kami gunakan, yang pasti itu kami punya ID user untuk setiap peserta UTBK dan juga ada nama universitas, nama jurusan, dan juga daya tampung dari setiap jurusan. First dan second ini mewakili pilihan pertama dan pilihan kedua dari tiap peserta. Dan juga di sini kami mempunyai kolom average score yang berisikan nilai rata-rata dari semua ujian tiap peserta UTBK. Gak lupa juga kami memiliki beberapa variabel klasifikasi, yaitu variabel yang didapatkan dari hasil klasifikasi yang sudah kami lakukan. Untuk variabel yang kami dapatkan dari klasifikasi yaitu ada status final, major accepted, universitas accepted, dan juga variabel yang kami dapatkan dari hasil klasterisasi. Gak lupa juga kami pasti punya variabel untuk mendukung klasifikasi dan klasterisasi. Yang pertama yang pasti ada ID university dan juga ID jurusan. Ada juga status 1 tem dan 2 tem atau status 1 fix dan status 2 fix, di mana berisikan status diterima atau tidaknya peserta di pilihan 1 atau pilihan 2 yang bersifat sementara dan juga bersifat permanen. Untuk metodologi atau langkah-langkah yang kami lakukan, itu yang pertama udah pasti kami mendownload datanya dari sumber yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Nah, habis itu dari 4 tabel yang sudah kami dapatkan, itu kami gabungin lagi di MySQL server, sehingga kami mempunyai output UTBK IPA, UTBK IPS, dan UTBK kampus. Dari setiap output yang udah kami dapetin, kami ngisi kolom average score yang berisikan rata-rata semua nilai per kolom menggunakan Minitab. Dari ketiga langkah tersebut, kami dapetin output UTBK IPA, UTBK IPS, dan UTBK kampus. Selanjutnya, data-data tersebut kami gunakan untuk klasifikasi yang akan dijelaskan sama teman saya nanti. Klasifikasi kami menggunakan Python dan juga Jupyter Notebook. Dari sini, dari data yang kami dapatkan dari klasifikasi, kami membuat dan mengisi kolom universitas accepted dan jurusan accepted dengan MySQL server untuk menyatakan bahwa peserta tersebut lulus di universitas atau jurusan mana. Habis itu, kami ngebuat dan ngisi kolom klasterisasi menggunakan metode K-means cluster dengan menggunakan Minitab. Gak lupa juga, untuk terakhir kali kami juga memvisualisasikan data yang sudah kami analisis dengan dashboard Power BI dan juga Tableau. Dan setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, hasil dari pembahasan akan dijelaskan sama teman-teman saya, yaitu Anita dan Ihsan. Kepada Anita dan Ihsan, saya persilahkan. Ya. Pertama, kami membuat sistem klasifikasi pada rata-rata UTBK untuk menentukan lolos atau tidaknya seorang siswa. Sistem klasifikasi ini terdiri dari 4 kali perulangan. Perulangan dilakukan tiap baris untuk tiap jurusan. Sebelumnya, dataset sudah diurutkan dari nilai
rata-rata ujian tertinggi di paling atas, sedangkan yang terendah di paling bawah. Perulangan pertama menyeleksi peserta yang diterima di pilihan 1 sementara. Peserta yang tidak lolos pada perulangan pertama tadi akan diseleksi di perulangan kedua, yang bertujuan untuk menyamaratakan urutan agar pilihan kedua di jurusan yang sama dapat bertanding dengan yang sudah diterima pilihan 1 sementara di perulangan sebelumnya. Peserta yang nilainya tetap tidak mencukupi untuk diterima di pilihan 2 dinyatakan tidak lulus. Perulangan ketiga menyeleksi peserta yang nilainya mencukupi di pilihan 1 dengan peserta yang nilainya mencukupi di pilihan 2. Apabila terdapat nilai peserta pilihan 2 yang dapat menyingkirkan nilai peserta pilihan 1, maka peserta pilihan 2 tersebut akan diterima di pilihan 2, sedangkan peserta pilihan 1 dengan nilai yang lebih rendah tersebut akan berpindah ke pilihan keduanya, yang akan diproses di perulangan keempat. Namun, apabila nilai peserta pilihan 2 tidak berhasil mengalahkan nilai peserta pilihan 1, maka dinyatakan tidak lulus. Perulangan keempat menyeleksi peserta pilihan 1 yang tersingkir dan teralihkan ke pilihan kedua mereka. Mereka akan diseleksi apakah diterima atau tidak di pilihan kedua mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maulana Ihsan. Kemudian kita akan mendapati proporsi status UTBK secara keseluruhan. Terdapat 51,1% siswa lolos pada pilihan pertama. Kemudian terdapat 12,9% siswa lolos pada pilihan kedua dan 36% siswa tidak lolos pada UTBK dari total siswa 147.767. Kemudian proporsi status UTBK dalam masing-masing bidang. Yang pertama bidang saintek terdapat 45,9% siswa lolos pada pilihan pertama, 13% siswa lolos pada pilihan kedua, dan 41,1% dinyatakan tidak lolos dari total siswa 86.565. Pada bidang sosum 56,3% lolos pada pilihan pertama, 12,6% lolos pada pilihan kedua, dan 31,1% dinyatakan tidak lolos dari total siswa 61.199. Kemudian kita akan mengidentifikasi nilai rata-rata per kategori soal dalam masing-masing bidang. Yang pertama di bidang saintek, rata-rata paling tinggi yakni KPU atau kemampuan penalaran umum, yang dapat diasumsikan bahwa siswa di Indonesia pendaftar UTBK sangat mampu atau sangat baik dalam kategori soal tersebut. Kemudian rata paling rendah yakni kategori soal matematika, yang diasumsikan bahwa siswa Indonesia pendaftar UTBK kurang baik dalam kategori soal matematika. Kemudian pada bidang sosum, rata-rata paling tinggi yakni pada kemampuan memahami bacaan dan menulis. Dapat diasumsikan bahwa siswa bidang sosum sangat baik dalam kemampuan membaca dan menulis. Kemudian rata-rata paling rendah yakni KUA atau kemampuan kuantitatif, yang berarti siswa di Indonesia pendaftar UTBK kurang mampu dalam bidang kemampuan kuantitatif. Kemudian kita identifikasi top 5 universitas pada masing-masing bidang. Di bidang saintek yang pertama diduduki oleh Institut Teknologi Bandung dengan rata-rata 677,09. Kemudian Universitas Indonesia 663,06. Kemudian Universitas Gadjah Mada 639,6. Peringkat 4 Institut Teknologi 10 November dengan rata-rata 630,27, dan urutan kelima yakni Universitas Pajajaran dengan 608,75. Kemudian di bidang sosum yang menduduki peringkat pertama yakni ada Universitas Indonesia dengan rata-rata sebesar 653,21. Kemudian di peringkat kedua ada Institut Teknologi Bandung dengan rata-rata 652. Kemudian di peringkat ketiga ada Universitas Gadjah Mada dengan rata-rata 644,98. Di peringkat keempat ada Institut Teknologi 10 November dengan rata-rata 615,39. Dan di urutan kelima ada Universitas Diponegoro dengan rata-rata 609,60. Kemudian kita juga mengidentifikasi top 10 jurusan dalam masing-masing bidang. Di bidang saintek yang menduduki peringkat pertama yakni Fakultas Teknologi Industri Kampus Ganesha dengan rata-rata 701,78. Kemudian di bidang sosum yang menduduki peringkat pertama jurusan terbaik berdasarkan rata-rata yakni Sekolah Bisnis dan Manajemen. Kemudian kita akan menampilkan hasil klaster menggunakan kami. Klaster tinggi nilai rata-ratanya yakni 631,5, di klaster sedang dengan nilai rata-rata 555,9, dan di klaster rendah nilai 489,8. Di klaster rendah terdapat 29.729 peserta atau sekitar 39,13%. Kemudian di klaster sedang terdapat 37.555 peserta atau sekitar 42,05%. Kemudian di klaster tinggi terdapat 19,280 peserta
atau sekitar 18,83%, dengan total siswa 86.565. Nah, ini adalah hasil klaster kita dari Kamins dengan K3 menggunakan Minitab. Terdapat 3 klaster. Klaster 1 diasumsikan tinggi, klaster 2 diasumsikan sedang, klaster 3 diasumsikan rendah. Kemudian kami juga menampilkan jarak antar sentroid. Kemudian di bidang soshum tertinggi dengan rata-rata 582,30. Kemudian klaster sedang dengan rata-rata 564,70 dan klaster rendah dengan nilai rata-rata 491,94. Klaster rendah terdapat 26.922 peserta atau sekitar 48,64%. Kemudian klaster sedang terdapat 12.100 peserta atau sekitar 18,85%. Kemudian klaster tinggi terdapat 22.176 peserta atau sekitar 32,51%. Ini adalah hasil klaster dengan Kamins dengan K3 menggunakan Minitab, sama seperti yang Saintek. Kemudian kesimpulannya, hasil analisis yang disajikan dalam PPT ini memberikan wawasan yang penting tentang dinamika UTBK tahun 2019. Yang pertama, sistem klasifikasi berdasarkan rata-rata UTBK membantu menentukan kelulusan siswa secara efektif. Kemudian kita dapat melihat proporsi UTBK masing-masing bidang, kemudian rata-rata nilai UTBK per kategori soal dalam masing-masing bidang juga untuk memberikan pemahaman tentang kemampuan siswa pendaftar UTBK tahun 2019. Kemudian ada top 5 universitas dan top 10 jurusan untuk tahu jurusan mana yang paling sulit untuk dimasuki. Kemudian pengelompokan klaster berdasarkan nilai rata-rata bidang saintek dan soshum, menyoroti perbedaan dalam prestasi akademik siswa. Semua informasi ini memberikan pandangan komprehensif tentang UTBK 2019 yang dapat digunakan untuk perbaikan pendidikan tinggi di masa depan. Oke, mungkin penjelasan dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.